G7 retret yang kali ini bukan retret yang biasa. Saya nggak mau ini jadi retret yang rutinitas. Nanti saudara datang, nanti ditanya yang belum bisa ngampunin. Nanti yang belum bisa ngampunin suami nangis-nangis. Nanti gitu lagi tahun depan, masih belum bisa ngampunin lagi. Nanti yang kemarin pelepasan, keluar jadi harimau. Tahun depan pelepasan jadi cicak dikejar ke atas. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya rasa saudara juga nggak mau. Kita mau next level. Bilang ke kiri kanannya kita mau next level. Saudara, hari ini saya mau ajak G7 itu bicara tentang raja-raja. Saudara tadi udah dijelaskan, G7 itu rapatnya para penguasa dan pemimpin negara. Sekarang saya nggak mau muluk-muluk. Di sini semua hamba Tuhan harusnya, betul? Di sini pelayan Tuhan semua. Tema saya selanjutnya, kita mau naikin level keuangan kita sama-sama. Bilang ke kiri kanannya, aku mau naikin level keuangan. Saya nggak mau muluk-muluk. Saya nggak mau pakai mamon lah, berkat lah, enggak, uang. Kita harus naik level keuangan kita. Saudara yang tahun ini 10 juta, tahun depan harus 1 miliar. Yang tahun ini 1 miliar, harus 1 triliun. Tapi saya mau naikin sama-sama. Mari kita belajar. Saudara siap belajar? Saudara, karena waktu, saya cuma punya waktu 30 menit. Lukas 15 ayat 22. Saudara harus tahu dasarnya dulu. Siapa bilang hamba Tuhan miskin? Siapa bilang pelayan Tuhan miskin? Saudara, inilah kisah tentang anak bungsu yang pulang ke rumah. Waktu si anak bungsu pulang, bapaknya ini memberikan perintah bukan ke anak sulung. Bapaknya memberi perintah bukan kepada anak bungsu. Bapaknya memberi perintah kepada siapa? Hamba. Siapa yang di sini hamba Tuhan? Siapa yang di sini pelayan Tuhan? Tuhan akan memberikan perintah. Nah, ini yang saya ajak setiap kita suka. Dan para hamba-hambanya punya akses kepada lembu-lembunya Bapa. Hari ini pelayananmu butuh uang berapa? Hari ini gerejamu perlu uang berapa? Saudara punya akses ke lembu-lembunya Bapa. Saudara punya akses kepada gudangnya surga. Saudara, seringkali hamba Tuhan ini gak ngerti. Saudara, yang diminta bukan pengusaha loh. Lalu sang Bapa berkata, panggilkan pengusaha, buatkan aku pesta. Enggak. Si Bapa gak bilang panggilin donatur. Enggak. Karena pelayan Tuhan, dialah yang punya akses kepada gudangnya Tuhan. Saudara, yang pertama, saya mau ajak untuk saudara tahu, harusnya engkau punya akses, saudara. Saudara, untuk kita KKR, untuk kita retret ini butuh sekitar 3-4 miliar. Yang saya tahu untuk produksi aja hampir 50 juta, saudara. Itu udah diturun-turun, udah ditekan-tekan. Ada beberapa sound yang kita sewa, ada beberapa AC tambahan. Itu sampai 50 jutaan, saudara. Belum semua transport, belum penginapan, belum hotel. Tapi kenapa semua dibayar lunas? Karena ada orang-orang yang punya akses kepada hati Bapa. Siapa yang di sini mau punya akses ke gudangnya surga? Saudara lihat, ini lembu punya bapaknya atau punya hamba? Punya siapa? Punya bapaknya kok. Tapi hambanya punya akses kepada bapaknya. Siapa yang di sini percaya bapakmu kaya raya? Siapa yang percaya bapakmu yang punya emas? Bapakmu yang punya perak? Bapakmu yang punya dolar? Bapakmu punya rupiah? Saudara, hambanya pasti punya akses. Tapi mari kita belajar gimana cara aksesnya. Saya nggak mau muluk-muluk, saya nggak mau terbang di kayangan, saya mau kita real. Matius 6 ayat 21. Ayat yang sederhana, saudara sering baca. Karena di mana hartamu berada, di situ. Sekarang coba kita belajar bahasa Indonesia dan kita balik. Di mana hatimu berada, apa? Hartanya berada. Sekarang kita balik lagi. Di mana hatimu berada, di situ
Saudara, tadi kita udah ngomong ada harta Tuhan. Kita udah ngomong tentang lembunya Bapa, setuju? Kita sudah ngomong tentang uangnya Tuhan, betul? Kita mau tanya gimana cara akses lembunya Bapa? Gimana cara kita akses uangnya Bapa? Yang saudara harus ngerti, di sini para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara harus ngerti di mana hati Tuhan berada. Saudara, seringkali kita ini terlalu terbiasa dengan rutinitas. Sehingga kita nggak sadar hati Tuhan di mana. Saya mau tanya, siapa yang di sini gembala? Boleh angkat tangan, yang gembala. Saudara suka nggak suka ada banjir, ada badai, ada cuaca ekstrim. Ibadahmu harus tetap jalan, betul nggak? Saudara, Natal harus tetap ibadah Natal. Mau Mahanaim bikin acara kayak apapun, gerejamu pasti ada acara. Paskah pasti ada acara. Apakah engkau masih tanya ke Bapa, ke Tuhan, hatinya di mana? Hari ini engkau para hamba Tuhan, siapkah engkau tanya Tuhan, buat Paskah atau mungkin buat tahun 2026, hatimu di mana? Saudara, saya mau bersaksi, saudara. Begitu saya mulai pelayanan, ada beberapa pelayanan yang saya jalanin, tapi salah satunya 9 tahun yang lalu. Saya mulai pelayanan anak-anak muda, 9 tahun lalu. 9 tahun lalu, nama Youth Rock, nama komunitas anak muda rock atau anak muda Mahanaim itu tidak ada dalam kamus. Gak ada. Kami gak punya rock, kami gak punya tim youth. Ada kebaktian youth tapi bubar 1 tahun terakhir. Gak ada di kamus. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang memanggil saya. Saya tahu Tuhan mau Mahanaim punya youth. 9 tahun yang lalu Mahanaim gak punya kebaktian anak muda. Sekolah punya, kebaktian punya, youth gak ada. Saudara tahu hari itu saya gak punya uang banyak. Hari itu saya baru awal kali full time, PK saya 2,5 juta. PK saya 2,5 juta per bulan. Hari itu panggilan Tuhan jelas, saya mau anak muda. Saya mulai gelutin anak muda. Ada 3 orang pertama yang saya undang jadi full timer. Christian Lazarus, Widya yang ngatur makanan, sama BK yang ngatur hospitality. Semua masih di sini. Uang 2,5 juta saya bagi jadi berempat. Masing-masing 700.000 kira-kira. Saya tambahan ada khotbah di luar, kadang dipanggil gereja luar, selebihnya buat saya. Tapi PK yang saya terima 2,5 juta, saya bagi berempat. Setiap kali 2 bulan sekali, kami ada KKR. Panitia inti saya cuma mereka, bertiga sama saya berempat. Istri saya sama istri saya Bu Keisha, saya nggak gaji. Di sini ada Vania, saya nggak gaji juga, uang saya nggak cukup. Kalau kamu mau pelayanan. Jadi kami total berenam. Ada Obaja juga, ada beberapa orang yang saya nggak bisa gaji. Tapi yang saya gaji mereka bertiga. 9 tahun lalu kami bukan siapa-siapa. Setiap kali KKR butuh 20 sampai 40 juta. Kami belum punya sound, belum punya LED. Setiap kali mau bikin acara harus sewa sound. Itu sekitar 16 juta, transportnya 16 juta, belum konsumsi makanan. Tapi saya tahu hati Tuhan di sana. Saya mau bersaksi sama setiap saudara. Kami KKR setiap 2 bulan sekali. Rekor dalam 1 tahun kami KKR 80 kali. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 80 kali KKR. Saudara bisa hitung itu sekitar 4 hari sekali kami KKR. Dan itu real. Kenapa? Saya pecah tim. Kami pecah sampai 6 sampai 8 tim. Untuk KKR di hari yang sama. Kalau Valentine kami nyebar semua. Dan saudara bisa bayangin. Sampai hari ini. Semua keuangan dipenuhi. Bukan cuma itu. Saudara lihat gak? Semua yang bertugas. Semua yang bertugas ini anak-anak muda semua. Mereka dilahirkan dari mana? Hati Tuhan. Saudara, banyak orang naif. Sembari makanan boleh dibagikan. Saudara yang belum makan, saya minta saudara angkat tangan tapi diam aja. Ya saudara angkat tangan, nanti makanan dibagikan, gak usah nyamperin mereka, santai aja. Nanti makanan terus dibagikan. Saudara angkat tangan aja ya. Dan ini yang saya lihat. Banyak orang terlalu naif dengan hati Tuhan. Mereka berkata, oh Pak, tapi kami ibadah tuh kalau Paskah harus begini. Kalau Natal harus begini. Dan saudara tidak peduli dengan apa yang jadi hati Tuhan. Bagaimana kalau di Paskah nanti
Tuhan gak minta kebaktian di gereja, tapi kamu gabung ke gereja orang. Siap gak kamu? Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau persatuan gereja di kotamu. Jangan bikin ibadah sendiri, gabung sama orang lain. Itu hati Tuhan. Contoh. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, turun ke jalan. Masih siapkah engkau ngikutin hati Tuhan? Maka waktu engkau ikutin hati Tuhan, di situ hartanya akan ikutin. Saudara, saya mau bersaksi dari 2,5 juta. Saya mungkin gak bisa ngomong, tapi saya bisa sampaikan 1 tahun ini saya coba hitung berkat Tuhan dalam hidup saya. Saudara tahu saya udah nabur berapa banyak? 2,5 juta. Saya ngomong jujur buat setiap saudara. Sekarang PK saya lumayan naiknya. Naik 2 kali lipat. Ini anaknya Bu Iin, PK saya itu 5 juta di Hananel Cinta. Di Mahanaim saya gak dapat, emang rada-rada mama saya. Di Hananel Cinta gaji saya 5 juta. Saudara tahu tapi untuk tahun ini pengeluaran saya berapa banyak? 3,5 miliar. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara gaji 5 juta. Saudara mau nabur berapa? Istri, anak saya 2. Pembantu saya di rumah berapa? Tapi dengan Tuhan gaji 5 juta. Saya bisa nabur 3,5 miliar. Matematika gak akan bisa ngitung. Matematika gak bisa ngitung. Itu matematika Tuhan. Waktu kamu tahu ini. Selama saudara di sini, cari hati Tuhan. 2, saya akan langsung. Lukas 12 ayat 42. Saya tinggal punya 10 menit ya kira-kira ya. 17 menit. Lukas 12 ayat 42. Saudara dengarkan ini dengan baik. Jawab Tuhan, yuk boleh baca, bantu saya sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat jadi pengawas apa? Segala atau separuh? 3/4 atau segala? Sekali lagi, harta Bapa gak pernah dikasih ke pengusaha. Hartanya Bapa gak pernah dikasih ke anaknya. Hartanya Bapa dikasih ke siapa? Hamba. Siapa di sini hamba Tuhan? Saudara siap terima? Siap terima? Caranya gimana? Tadi yang pertama cari hati Bapa. Cari hati Tuhanmu. Tapi yang kedua, seberapa engkau setia dan bijaksana. Saudara setia, saya mungkin gak bisa terlalu ngomong. Tapi kalau saudara dari tempat ini, saya rasa saudara punya kesetiaan yang cukup. Saudara mungkin udah belasan tahun melayani, itu setia. Tapi seringkali saudara gak bisa mewarisi yang kedua. Ada namanya bijaksana. Saudara gak bisa pungkiri, kesetiaan dan kebijaksanaan harus berjalan bersamaan. Saudara banyak orang berkata, Pak saya rohani Pak. Pak saya udah melayani 15 tahun, kenapa saya gak bisa diberkatin? Baca ayat ini. Bukan Tuhan gak bisa berkatin, kamu yang kurang bijaksana. Saudara seringkali berkat Tuhan itu seperti pesawat. Pesawat bisa mendarat di Mahanaim gak? Maaf tapi enggak. Bukan artinya Bu Puji kurang doa, bukan. Tapi memang landasannya gak cukup. Tempatnya kurang besar. Kita gak punya antenanya, kita gak punya perizinannya, kita gak punya sinyalnya. Itu semua bijaksana yang harus kau lakukan. Saudara ada bagian dunia yang harus engkau sediakan. Saudara hari ini saya pernah punya satu restoran. Saudara bisa bayangkannya saya itu gak suka makan. Saudara ngasih saya makanan, saya picky, saya gak suka. Saya kadang malas makan, makannya kurus. Karena saya gak suka makan. Orang begini disuruh bikin restoran. Maka dalam 6 bulan restoran saya tutup. Namanya juga gak suka makan. Tapi sok-sokan bikin restoran. Tapi hari itu saya tahu Tuhan, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Bukan kurang doa, enggak, aku yang kurang bijaksana. Saya baca mungkin 13-20 buku dalam 2 bulan. Waktu restoran saya tutup. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan bukan kamu yang salah. Pihakmu tuh gak mungkin salah. Aku yang salah. Waktu saya pelajarin, oh saya salah. Bagaimana mungkin orang yang gak suka makan bikin restoran. Salah itu pasti. Lalu saya menemukan cara. Oh ternyata dalam buku satu namanya Robert Kiyosaki penulis. Ternyata ada namanya investasi. Oh gitu ternyata.
Saudara tahu orang yang masih gak suka makan ini, sekarang punya 7 restoran. Kok bisa? Bijaksana. Saudara masih sering lihat saya ngantornya di Mahanaim, tapi kok bisa punya 7 restoran? Banyak orang nanya, gimana Pak? Ya bijaksana. Belajar, saya gak bisa jelasin dalam 15 menit. IO-nya udah ngomong 15 menit Pak. Saudara bacalah bukumu sendiri. Sekarang buku online banyak, gratisan banyak, jangan malas. Saudara mau mewarisi harta Bapa? Bijak. Siapa yang dari Bandung? Ada yang dari Bandung? Bapak Ibu tahu pameran makanan B-Facts? Itu punya saya. Gede kan? Itu gedung paling besar di Bandung. Saya bisa lebih besar, tapi gedung paling besar itu. Itu punya saya Om, Tante. Nanti kalau mau masuk kapan-kapan bilang. Saya punya kok, muka saya tahu mereka semua. Saudara bisa bayangkan, kok bisa? Apakah karena saya jago kerja? Enggak, bijak. Saya bisa khotbah panjang lebar tentang itu. Tapi real, itu beneran punya saya. Sahamnya saham saya, punya saya. Bijak. Ada bagian kita Bapak Ibu. Saudara pulang dari tempat ini, PPT saya panjang. Ada tentang kelola keuangan. Saudara nanti scan, saudara baca. Kalau saudara aja pegang 100.000 habis, saudara dapat 10 juta aja ganti HP, saudara gak bijak. Mulai dengan landasan, saudara punya kesetiaan, tambahkan kebijaksanaan. 3, dan saya akan tutup dengan ini. Maaf, cepat-cepat, tapi saudara nangkap poinnya ya. Yang pertama, jangan stuck dengan rutinitas, cari hati Tuhan. Hamba Tuhan, jangan nyangkut dengan kebiasaan, cari hati surga. 2, kita gak bisa Bapak Ibu, khotbah kita harus di-upgrade. Saudara dengerin khotbah yang banyak dari luar negeri. Baca buku. Saya sampai hari ini masih baca buku. Saya sampai hari ini masih belajar bahasa Inggris. Saya sampai hari ini kalau ketemu pemain keyboard, saya minta diajarin cara main keyboard. Saya harus tambahin kebijaksanaan. Tapi saudara gak bisa pungkirin, ada yang namanya memberi. Saya akan cepat, saudara tahu pasti tentang ini. Orang yang menabur banyak pasti akan menuai. Dan janji Tuhan apa? Tugas saudara nabur. Saudara gak bisa kalau saudara gak nabur. Saudara harus nabur. Saudara mau lihat kelimpahan, mulai dengan nabur. Pak, uang saya cuma 100.000, tabur dulu 50.000. Itu kamu kasih 50%. Pak, uang saya 0, kasih tabur waktumu. Waktumu, taruhlah 2 jam di gereja. Itu caranya orang Afrika. Kalau kamu pengangguran, kamu gak punya uang, kerja di gereja. Minimal 10% dari waktumu di gereja. 2,5 jam. Ya kalau mereka bilangnya 2,5 jam. Pakai pelayanan di gereja. Nabur. Saudara yang punya uang. Pelayanan di mana? Hati Tuhan di mana? Tabur. Saudara gak bisa enggak? Tabur. Tapi next, ini apa yang saya cepat. Saudara kasih dengan kerelaan. Oke, next. Maka Tuhan akan memberikan semua yang kau butuhkan. Nah, oke, saudara dapat ya, saudara ikutin aja ayatnya, itu urut Korintus ayat 8, nah ayat 9 saya mau bahas, next. Lalu Tuhan akan menyediakan apa? Sama-sama baca. Apa? Kita tuh maunya rupiah, Tuhan kasihnya benih. Saudara maunya nih loh, oh Pak Joshua khotbah soal uang nih, dolar. Enggak, Tuhan ngasihnya benih. Nah saya mau tutup dengan ini. Saudara, benih semua orang tuh beda. Gerejamu bisa jadi benih. Jemaatmu bisa jadi benih. Talentamu bisa jadi benih. Apalagi semua karuniamu bisa jadi benih. Saudara, saya kenal satu orang. Dia gereja kecil, gak terlalu besar. Tapi dia punya jemaat semua miskin-miskin. Ada yang punya warung, ada yang punya sembako, ada yang punya toko kelontong. Dan dia tahu itu benih dalam hidupnya. Tugas dia sebagai hamba Tuhan mendoakan, mengkonseling, dan membawa, diajarin, dia baca buku, dia implementasi, dia belajar dari YouTube, dia kasih tahu nih loh, cara bikin supaya tokomu lebih besar tuh gini, walaupun dia gak punya. Sampai jemaatnya jadi kaya, perpuluhannya masuk kemana? Balik ke gereja, itu benih. Saudara, banyak kita itu punya benih yang gak pernah kau maksimalkan kok. Saudara lihat anak-anak muda yang ada di tempat ini. Saudara lihat kameramen cilik yang ada di tengah.
yang lebih gede kameranya dari orangnya. Ini keponakannya pemimpin kami, pemimpin di media. Saudara bisa bayangkan, mungkin bagi sebagian orang dia cuman anak kecil biasa. Buat saya benih. Kasihin dia kamera, itu kamera 80 juta itu yang dia pegang. Kalau dia kesel sama saya dijatuhin, hilanglah 80 juta. Tapi buat saya dia ini benih, dia ini investasi saya. Kasih saya 5 tahun, dia kalau dia setia, dia akan jadi orang besar. Dia sudah mengalahkan tantenya. Dia akan mengalahkan mungkin jadi pemimpin yang lebih besar. Benih. Saudara lihat semua anak-anak muda yang bertugas. Mereka semua nggak ada. Wah datang udah hebat, jago khotbah, nggak ada. Mereka ada yang anak bermasalah. Ada yang berantem di sekolah. Tapi benih. Saya akan tutup, waktu saya berapa Zek? 8 menit, puji Tuhan 8 menit. Saya mau tutup. Saudara saya ini punya istri. Istri saya itu kalau kata orang meskipun saya juga rada nyesek kalau saya ngomong. Tapi sekarang saya udah rela. Orang itu suka ngomong gini, Pak Jos tahu nggak Pak? Yang mukanya bawa uang itu bukan bapak loh tapi istri bapak. Saudara sering dengar ya orang Cina itu suka aneh-aneh gitu. Katanya muka istri saya lebih bawa hoki daripada saya. Saudara sebagai suami kau bisa tersinggung. Tapi saya bangga. Saya ngeliat, wih keren ya. Berarti istri saya bisa bawa duit. Iya Pak, muka istri bapak itu bawa hoki. Kalau muka bapak itu muka pendeta. Yang bawa duit itu istrimu katanya. Oke, gak ada masalah juga. Saya gak mau tersinggung. Tapi saya mau saksikan buat setiap saudara. Suatu kali istri saya bukan pengusaha, yang pengusaha tetap saya. Tapi saya mau cerita. Suatu hari istri saya posting tentang hati bapak, rumah singgah. Istri saya share bagaimana kami itu punya rumah singgah. Dia video dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada satu orang DM di Instagram. Makanya suami-suami gak usah gampang cemburu. Suami-suami gak usah insecure. Udahlah percayalah engkau juaranya kok. Engkau lebih dari pemenang kau suaminya. Udahlah. Gak usah minder. Wah istri saya duitnya lebih banyak dari saya. Ngapain orang dua jadi satu kok. Dan hari itu tiba-tiba ada orang chat. Shalom Bu Kesya. Saya mau nabur. Istri saya bilang, istri saya nggak tahu namanya siapa, jenis kelaminnya aja nggak tahu laki atau perempuan. Karena namanya nama netral. Istri saya bilang, oke, silakan nabur rekening sini. Maaf, tapi nggak bisa pakai nomor rekening. Bisanya pakai rekening kripto. Istri saya bilang ke saya, Pak, punya rekening kripto nggak? Puji Tuhan saya punya. Saya bilang, wadahnya siap. Saya bilang, rekening punya. Kamu ngerti? Ngerti. Bijaksana saya bilang. Setia dan bijaksana istriku. Kamu bisa bawa hoki. Saya bijaksananya. Saya punya. Saudara tahu. Orang ini transfer. Kami sampai 2 tahun kemudian kami baru tahu dia laki atau perempuan. Bayangin. Saudara tahu dia transfer. Bukan 1 juta 2 juta. Bukan 100 200. 3,5 miliar dia tahu. Kripto. Saudara ingat ada acara di Bali? Ada acara di Bali waktu COVID. Itu pakai uangnya istri saya itu. Taburan dari orang. Dan saya nggak insecure. Saya nggak bilang, wah kamu istri kurang ajar, melangkahi suami. Enggak. Saya bilang, wih puji Tuhan. Istri saya bawa hoki. Saudara tahun ini saya ke 5 negara. Tuhan suruh kami ke ini, ke sana, ke sini. Saya juga mikir, saudara udah tahu duit saya berapa kan? Semua yang full timer Mahanem udah tahu PK saya sekarang berapa kan? Selama ini saya tutup-tutupin, sekarang saudara udah tahu 5 juta kok. 5 juta kok itu PK saya. Sampai sekarang belum up juga gaji saya. Tapi tahun ini saya 5 kali ke bangsa-bangsa. Saya ke Arab, saya ke Cina, saya ke Alaska, saya ke Jepang, sampai lupa tuh ke negara mana aja lupa bayangin. Eropa satu lagi. Anak youth saya ada yang pergi ke Afrika, ada yang pergi ke Malaysia. Itu uangnya dari mana? Saya mau bersaksi, kebanyakan orang nabur melalui siapa? Istri saya. Itu benih. Ada satu orang istri saya cuma ngasih hampers Natal. Hampers Natalnya harganya mungkin 500 ribu. Donaturnya ngasih berapa? 25 juta. Enak kan? Ngasih 500 ribu cuan 25 juta. Betul, saya akan ngakuin istri saya memang mukanya bawa hoki, hidupnya bawa hoki. Dan itu benih. Saudara, Tuhan itu kalau berkatin, ngasihnya benih. Hari ini benihmu apa? Mungkin benihmu jadi cleaning service.
Tapi kamu marah-marah sih, ini kotor semua ini. Saudara lupa tiba-tiba ada donatur lewat, pas engkau ngomel-ngomel, ya berkatnya lewat. Saudara mungkin tugasmu cuma supir, tapi waktu Tuhan bilang ambil saham ini, mungkin soalnya bosmu lagi ngomong, saudara gak dengerin, saudara asik main handphone, benihnya lewat. Saudara Tuhan tuh ngasih benih. Yang pertama, kita ini hamba, kita punya akses. Kita punya akses ke lembunya Bapa dan Bapa akan mewarisi kepada hamba-hambanya. Tapi caranya gimana? Satu, cari hati Tuhan. Saudara gak bisa kalau engkau gak ngikutin Tuhan di mana. Tuhan mau KKR, saudara bikin komsel. Saudara Tuhan maunya penginjilan, saudara bikin kebaktianan. Gak bisa. Cari hati Tuhan. Gembala-gembala, jangan rutinitas. Cari hati Tuhan. Dan yang selanjutnya, bijaksana. Tambahin, nanti saudara minta PPT-nya, nanti saudara scan. Di situ ada caranya. Kalau saudara dapat duit, saudara pakai buat apa aja. Jangan langsung shopping, jangan langsung dihabisin. Ada caranya, ada pembagiannya. Ya tetap angkat tangan aja yang belum makan gak apa-apa. Dan yang terakhir, Tuhan akan kasih benih dalam hidupmu. Pastikan kau tumbuhkan. Mari pejamkan matamu sebentar. Tuhan, ajari kami jadi hamba yang berkelimpahan Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Buat kami menangkap dan buat kami bisa terus mewarisi apa yang Kau mau.